Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemirsa, Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar rapat kerja terkait upaya pemakzulan Bupati Sudewo. Rapat kerja membahas 12 tuntutan demonstran yang disampaikan Rabu kemarin, mulai dari dugaan rotasi jabatan tidak jelas dan pemecatan 220 pegawai Rumah Sakit Umum Daerah RAA Suwondo Pati tanpa pesangon. Selain itu, Bupati Sudewo juga dinilai kurang transparan soal rangkap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Langsung kami sejak kemarin kami ditunjuk sebagai pansus angket, kami langsung bergerak. Kemarin kita dari siang sampai sore kita rapat pertama ya untuk pansus angket, kita menentukan langkah-langkah, terus kemudian kita mengundang tim ahli, ya kita ada tim ahli akademisi sama tim ahli dari pemerintahan atau tata negara. Alhamdulillah ini yang sudah bisa hadir adalah tim dari akademisi, Mas Junaidi dari UNS ya. Jadi itu sudah kami lakukan, dan dari hari ini tadi kita sudah mulai mendetilkan. Kemarin kita sudah mendetilkan dari 22 tuntutan dari pendemo, kita rangkum, kita lihat ternyata menjadi 12 titik yang akan kita. Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati langsung menggelar rapat perdana dalam upaya pemakzulan Bupati Sudewo yang didemo warganya karena kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 sebesar 250%. Usai kebijakan PBB P2 dibatalkan, warga mengubah agenda utama demonstrasi, yakni menuntut Sudewo turun dari kursi Bupati. Bagaimana kelanjutan dan bagaimana potensi demonstrasi di Pati kemarin jadi presiden di daerah lain, kita bahas bersama narasumber yang sudah terhubung melalui saluran Zoom, perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Mulyati. Selamat sore, Bu Mulyati. Terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Oke, selamat sore. Baik, semuanya. saya mau tahu dulu apa update-nya terkait dengan aksi unjuk rasa kemarin. Update-nya berhubung bupatinya tidak mau mengundurkan diri, pada akhirnya kami ke gedung Dewan ya, ke DPR mengajukan, dan mereka mengadakan akhirnya rapat hasil kemarin kita DPR Ya, melakukan hak angket begitu, Bu Mulyati? hak angket, ya. Ya, apa update-nya hari ini? Kalau tadi berdasarkan laporan tim kami di depan gedung DPRD Pati, rapat masih berlangsung. Apakah Bu Mulyati bersama Aliansi Masyarakat Pati tidak diikutsertakan dalam rapat tersebut? Hari ini pembahasannya terkait dengan Rumah Sakit Suwondo ya. Belum sampai ke kita undangannya. Nanti ini sudah selesai, besok Dewan itu ada, kita datang lagi di tanggal 19. Baik, kalau itu bicara soal Rumah Sakit Suwondo, apa kemudian yang diharapkan dibahas di DPRD dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini? Maksudnya? Apa yang kemudian diharapkan dibahas di DPRD kalau hari ini DPRD hanya bahas terkait dengan Rumah Sakit Suwondo ini? Kan karena kemarin itu juga dari 22 tuntutan kita sebenarnya, kita juga belum dikasih tahu. Kemarin itu kan kita mengajukan 22 tuntutan ya. Baik. Tapi kok ini belum ada konfirmasi ke kita kalau yang okein tadi kan Pak Joni bilang cuma 12 ya, tapi mereka belum memberitahu ke kita kalau yang disetujuin itu 12 gitu. Mungkin salah satunya ini dari kita, memang kemarin kan ada masalah Suwondo ya gitu. Hari ini Dewan memanggil orang-orang yang dari Suwondo itu gitu. Baik. Bu Mulyati, saya perlu konfirmasi dari Anda ketika masyarakat Pati yang awalnya kecewa atas kenaikan PBB sebesar 250%, kemudian Bupati juga sudah membatalkan. Apa kemudian yang mematik masyarakat untuk mengubah haluan dari demonstrasi soal PBB
mengarah ke 22 tuntutan yang diutarakan Ibu Mulyati dengan teman-teman. Iya, sebenarnya itu kan PBB baru dibatalkan, tapi kan belum ada SK-nya. Tapi yang membuat kita itu jadi semakin bersemangat untuk audiensi itu kan karena pejabatnya itu kan mengangkat hasil donasi. Hasil donasi itu dibawa oleh Satpol PP. Kita kecewanya di situ. Harusnya kan sebagai seorang pejabat mereka itu bilanglah dengan tim kita itu baik-baik. Kita juga pasti akan, besok ada acara. Dengan ngomong baik-baik itu kita juga akan terima. Tapi ini kan enggak, mereka langsung ngangkut itu dan marah-marah. Akhirnya terpiculah masyarakat. Seharusnya kalau tidak ada kejadian kayak kemarin itu, masyarakat mungkin tidak seantusias ini gitu. Kan ternyata sifat arogannya terlihat pejabat tersebut gitu loh. Baik. Sebelum aksi kemarin yang sangat disayangkan berakhir ricuh begitu ya, kita tidak akan bahas kenapa ricuh itu terjadi di aksi 13 Agustus kemarin. Tapi apakah ada upaya untuk teman-teman dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyurati Bupati untuk melakukan mediasi, terus kemudian jauh sebelum pajak ini diberlakukan, apakah Bupati tidak meminta masyarakat untuk terlibat dalam pembahasannya? Seperti apa, Bu Mulyati? Jangankan kita masyarakat, dewannya pun aja tidak pernah diajak untuk rembukan ya, kalau bahasanya ya, rembukan masalah kenaikan pajak ini gitu. Baik. Bu Mulyati, sejumlah daerah juga memberlakukan pajak bumi dan bangunan P2, tapi gelombangnya tidak sebesar di Pati. Terus apakah kemudian masyarakat Pati tidak berkaca kepada daerah lain yang hanya melakukan pendapat bersuara begitu, tapi tanpa melibatkan masyarakat banyak sehingga kemarin sangat disayangkan terjadi kerusuhan hingga menyebabkan korban luka hingga dirawat di rumah sakit? Iya, sebenarnya masyarakat itu juga mau naiklah tidak bermasalah, tidak masalah gitu ya, tapi jangan langsung sebesar itu dengan keadaan ekonomi sekarang yang sangat sulit, ekonomi saat ini sangat sulit kan. Jangan harus sebanyak itu gitu loh. Dengan pelan-pelan kenapa sih gitu. Baik. Bu Mulyati, memang meskipun SK itu belum turun terkait dengan pembatalan kenaikan PBB 250%. Tapi apakah ada upaya dari masyarakat Pati ini untuk melakukan banding? Tidak pun 250%, tapi juga ada pengurangan begitu. Jadi ada win-win solution antara pemerintah kabupaten dengan warga Pati begitu. Tidak ada masyarakat Pati itu diajak rundingan apa enggak. Cuman perangkat desa barang yang sudah dibayarkan kan tidak mungkin akan kembali. Tapi karena masyarakat Pati itu tidak suka dengan sikap arogannya dan segala macam. Hari ini ngomong ini, jadi setiap ada aksi pasti ada reaksi. Harus digitukan terus, lama-lama masyarakat Pati itu kan jadinya kesel gitu loh ibaratnya dengan sifat arogannya itu yang membuat jadi warga Pati itu semakin kecewa dan semakin ingin cepat-cepat aksi demo gitu. Baik, Bu Mulyati, apakah alasan Bupati menaikkan pajak 250% ini sudah tersampaikan ke seluruh masyarakat dan diterima dengan pemahaman penuh oleh masyarakat Pati? Tidak pernah ada sosialisasi di masyarakat, tiba-tiba ada SPT seperti itu gitu. Baik, Bu Mulyati, ini kan